Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema At-ta'aruf bainat thalabah. At-ta'aruf bainat thalabah ini maknanya perkenalan di antara siswa. Ya. Ahmad wa Yusuf talibani jadidani fi Jami'ati Surya Global Yogyakarta. Huma yaltaqiyani amamal jami'ah wa huma yatahaddatsani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair, ismi Ahmad. Masmuka? Sabahun nur, ismi Yusuf. Min aina anta? Ana min Surabaya. Wa min aina anta? Ana min Jakarta. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adrusu fi kulliyatil ilmi sihah. Nahnu nadrusu fi kulliyatin wahidatin. Adrusu fi qismil ilmi tamrid. Wa anta? Adrusu fi qismil ilmi saydaliyah. Tayyib, hayya bina nadkhulu ilal fasli. Hayya bina. Baik, sekarang kita akan menerjemahkan percakapan tadi, namun kita masuk ke al-mufradat al-jadidah terlebih dahulu. Jami'atun, ismun, kulliyatun, qismun, tahaddasa yatahaddasu, iltaqa yaltaqi, darasa yadrusu, mizanul hararati, mustashfa, dakhala yadkhulu, talibun tullabun, jadidun, ilmu sihah, ilmu tamrid, ilmu saydaliyah, amama, alaja yu'aliju, qalamun. Kita terjemahkan. Jami'atun, universitas. Ismun, nama. Kulliyatun, fakultas. Kemudian qismun, ini jurusan. Tahaddasa yatahaddasu, berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Iltaqa yaltaqi, berjumpa atau bertemu. Darasa yadrusu, belajar. Mizanul hararati, termometer. Mustashfa, rumah sakit. Dakhala yadkhulu, ini artinya masuk. Talibun, jamaknya tullabun, mahasiswa. Jadidun, baru. Ilmu sihah, ilmu kesehatan. Ilmu tamrid, ilmu keperawatan. Ilmu saydaliyah, ilmu farmasi. Amama, di depan. Alaja yu'aliju, merawat. Qalamun, pena. Kita terjemahkan ya. Kita kembali ke teks tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair, selamat pagi. Ismi Ahmad, nama saya Ahmad. Masmuka, siapa namamu? Selamat pagi juga. Nama saya Yusuf. Min aina anta? Kamu berasal dari mana? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Yusuf dari Surabaya. Wa min aina anta? Ana min Jakarta. Ahmad dari Jakarta. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Kamu belajar di fakultas. Kuliah ini fakultas. Di fakultas apa atau fakultas mana? Adrusu fi kulliyatil ilmi sihah.
Aku belajar di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nahnu nadrusu fi kulliyatin wahidatin. Kita belajar di fakultas ya, yang sama. Adrusu fi qismi ilmi tamrid. Aku belajar di jurusan ilmu keperawatan. Wa anta, kamu? Adrusu fi qismil ilmi soidaliyah. Ahmad, aku belajar di jurusan ilmu farmasi. Thayyib, hayya bina nadkhulu ilal fasli. Mari kita masuk ke kelas. Hayya bina, mari. Kemudian di sini ada al-as'ilah al-muhimmah. Pertanyaan terkait teks di atas. Min aina Yusuf? Yusuf dari mana? Yusuf min Surabaya. Yusuf min Surabaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, fi ayyi qismin yadrusu Yusuf? Yusuf belajar di jurusan apa? Ya. Yusuf belajar fi qismi ilmi tamrid. Ya. Fi qismi ilmi tamrid. Yusuf belajar di jurusan ilmu keperawatan. Fi ayyi qismin yadrusu Ahmad, ya, di sini harusnya Ahmad. Fi ayyi qismin yadrusu Ahmad? Ahmad belajar di jurusan ilmu jurusan ilmu farmasi. Fi qismi ilmi soidaliyah. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Yusuf wa Ahmad? Kemudian nomor 4, di fakultas mana Yusuf dan Ahmad belajar? Fi kulliyatil ilmi shihah. Aina yaltaqa Yusuf wa Ahmad? Di mana Yusuf dan Ahmad bertemu? Amamal jami'ah, di depan universitas. Baik, kita masuk ke al-qawaid, ya, kaidah. Kita akan belajar tentang al-kalimah. Al-kalimah hiya kullu lafzin yadullu ala ma'na mufrad. Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu, ya, al-kalimah ini artinya kata. Nanti ada jumlah berarti kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat atau kata dalam bahasa Arab adalah setiap lafaz yang menunjukkan pada suatu makna tertentu. Ya. Contohnya akala, ya, artinya makan. Ya. Yang suruh menolong. Kemudian apalagi? Yadkhulu masuk. Kemudian yashrabu minum. Ya, jadi setiap lafaz yang menunjukkan pada suatu makna tertentu. Al-kalimatu, ya, kata itu salah satu aqsamin, dibagi menjadi 3, ya, yaitu yang pertama al-ismu, isim, wal fi'lu, kemudian fi'il, wal harf, yang ketiga huruf. Ya. Jadi al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ya. Apa itu isim? Ya. Al-ismu huwa kullu lafdin yadullu ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarinin bi zaman. Ya. Jadi isim adalah setiap kata yang menunjukkan makna tertentu, ya, atau kata benda. Ya. Yang perlu digarisbawahi, ini isim ini kata benda dan tidak terikat dengan waktu. Ya, isim ini tidak terikat dengan waktu, nanti beda dengan fi'il. Ya.
Misal Muhammad, Muhammad ini nama al-insan, nama manusia. Kemudian samakun, ya. Samak ini artinya ikan, termasuk hayawan, hewan. Kemudian zahro ini termasuk tumbuh-tumbuhan. Kolamun, kemudian apa namanya? Kolamun ini nama isim, ya, kata benda. Al-Makkah, nah, ini tempat, zaman. Kemudian nazifun ini artinya sifat, ya. Jadi isim dapat berupa nama orang, kemudian tumbuhan, hewan, ya, nama tempat, kemudian benda, waktu, dan sifat, ya. Jadi isim yang perlu digarisbawahi, isim merupakan kata benda, ya. Kata benda. Alamatul ismi, ya. Ciri-cirinya isim itu ada alamatul ismi, yang pertama at-tanwin, ya. Tanwin. Jadi qolamun ada tanwinnya. Kemudian jami'atun. Jami'atun ada tanwinnya. Kemudian idkhalu alif wal lam, kemasukan alif lam. Contoh al-mustashfa, kemudian Al-Quran. Jadi kalau enggak tanwin diawali dengan alif lam, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau di depannya udah ada alnya, berarti otomatis di belakang tidak usah dikasih tanwin. Al-Qur'anu, ya. Bukan Al-Qur'anun. Kecuali kalau ini apa namanya, alif lamnya dibuang, ya, menjadi Qur'anun, seperti itu. Itu yang ketiga, ciri yang ketiga, idkhalu hurufil jar, kemasukan huruf jar. Contoh fil fasli, alal kursiyyi. Nah, fi sama ala ini merupakan huruf jar. Kemudian yang keempat, idkhalu harfin nida, kemasukan huruf nida, atau huruf yang digunakan untuk memanggil. Contoh ya walad, ya Fatimah. Kemudian yang kelima ada al-idhofah. Al-idhofah ini dua kata yang digabung menjadi satu yang memiliki satu makna. Contohnya mizanul hararati, termometer. Kemudian contoh lain, babul fasli, pintu kelas. Kemudian kalimat yang kedua ada al-fi'lu. Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kullu lafzin yadullu ala hudusi syai'in muqtarinin bi zaman. Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan dan terikat dengan waktu. Contohnya alaja yu'aliju. Alaja yu'aliju, tadi di depan artinya apa? Alaja yu'aliju artinya merawat. Alaja di sini maknanya telah merawat, yu'aliju sedang atau akan merawat. Nah, ini bedanya isim sama fi'il. Di antaranya kalau isim itu tidak terikat dengan waktu, kalau fi'il terikat dengan waktu. Kemudian yang ketiga, al-harf atau huruf, huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Masal fi ka min fauqa. Huruf adalah setiap kata yang tidak, ya ini tidak harusnya, yang tidak memiliki makna kecuali apabila bersambung dengan kata yang lainnya. Contohnya fi itu artinya di dalam. Di dalam sendiri itu tidak memiliki makna kecuali kalau disambung dengan kata yang lainnya. Contohnya fil fasli, di dalam kelas, seperti itu. Ka, seperti ka tidak memiliki makna kecuali kalau disambung, misalkan saya sambung dengan kata apa? Kal-qoma, dengan kata al-qomar, kal-qomari, seperti bulan. Begitu pula min. Kemudian sama fauqa, seperti